kami akan memperkenalkan satu produk baru yang memang dibuat oleh Hyundai untuk Indonesia. Jadi dari Indonesia untuk dunia bahkan. Oh gitu Ya, ya. jadi memang diekspor ke hampir lebih dari 30 negara. Kami adalah yang memperkenalkan pertama kali mobil listrik di Indonesia. Ya. Nah, kami punya dua model, satu berbendera Ioniq, satu berbendera Kona. Ya. Dan dua-duanya sudah mengalami yang namanya pembaharuan, menjadi Ioniq 5. Terus kemudian ada juga Ioniq 6, dan sebentar lagi ada Ioniq 9 yang akan kami perkenalkan. Saya mewakili Hyundai, merasa bahwa kita punya kesempatan untuk bisa berjualan lebih banyak kendaraan di Indonesia, tentunya juga membangun Indonesia. Jadi bukan hanya kepedulian terhadap ramah lingkungan, baik itu ketergantungan fosil fuel ataupun gas buang, tapi kita lihat juga dari sisi ketenaga kerjaan. Dan kenapa Hyundai melakukan investasi 3 miliar US dollar? Karena itu adalah bagian dari kita untuk menambah tenaga kerja yang bisa bekerja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra pada tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2025 ke depan. Biasa setiap tahun akan ada yang namanya Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025 di Indonesian Convention Exhibition. Nah, tentu saja ini adalah pameran mobil yang besar di Republik ini dan banyak sekali merek mobil yang akan tampil menyajikan produk-produknya yang paling baru mungkin. Dan dalam kesempatan ini saya telah ditemani oleh, enaknya saya panggilnya Bung saja karena beliau masih muda ya. Bung Fransiskus Suryo Pranoto, akrab dipanggil Frans atau Bung Suryo. Saya lebih sukanya Bung Frans saja. Oke. Bung Frans, apa kabar? Baik, ya, apa kabar? Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Bung Frans, bisa cerita nggak di ajang GIAS 2025 apa yang mau ditampilkan oleh Hyundai? Dalam konteksnya adalah PT Hyundai Motors Indonesia. Ya, beberapa hal mungkin kita masih simpen buat nanti ya, pada saat acara GIAS itu sendiri. Tapi karena undangan ini spesial, saya panggilnya Pak Feby atau Bung saja. Bung, sama-sama. Bung Feby dan Bung Feby gitu. Ya, karena Bung Feby menanyakan hal itu, mungkin ada bocorannya lah. Gitu. Jadi yang pertama pastinya pada kesempatan GIAS ya, Gaikindo International Motor Show kali ini, banyak merek yang akan memperkenalkan produk-produk baru, termasuk Hyundai sendiri. Jadi kami akan memperkenalkan satu produk baru yang memang dibuat oleh Hyundai untuk Indonesia. Jadi dari Indonesia untuk dunia bahkan. Oh gitu ya. Jadi memang diekspor ke hampir lebih dari 30 negara. Nah, kendaraan tersebut tentunya memiliki karakteristik yang cocok dengan negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu terkenal dengan macetnya, Pak. Oh. Iya, Bung Feby. Ya. Jadi macet sekali jalanan Jakarta, bahkan beberapa hari ini hujan terus-menerus. Makanya kita membuat kendaraan tersebut dengan teknologi yang sudah sangat maju. Jadi salah satunya adalah yang kita kenal adalah stop and go specification. Jadi spek itu membantu supaya pada saat kondisi macet, kendaraan depan itu bergerak, maka mobil di belakang atau mobil kita itu akan mengikuti kendaraan tersebut. Jadi penggendaranya nggak usah capek-capek. Karena konsep mobil ini adalah mobil the most advanced vehicle di kelasnya. Nah, sehingga kita memberikan benefit dua hal. Yang pertama itu adalah kenyamanan buat pengemudi sama penumpangnya, dan yang kedua pastinya kekayaan daripada pengalaman dalam berkendara ataupun menaiki kendaraan tersebut. Saya sebut kenapa nyaman, karena secara tenaganya dia yang paling besar di kelasnya. Yang kedua pastinya dilengkapi dengan
sarana-sarana termasuk tempat duduknya dibuat lebih convenient, seperti kayak Bung Feby tahu ada yang kalau hanya 2 seat di bagian penumpangnya, ada yang juga 3 seat gitu. Nah, itu kita buat supaya kendaraan tersebut bisa lebih nyaman dikendarai. Kemudian kenapa kita katakan rich experience ataupun kaya pengalaman? Karena teknologinya seperti kayak infotainment, kita tahu sekarang kan banyak koneksi dengan mobile kita. Itu udah umum. Tapi kita tambahkan yang namanya built-in navigation, jadi nggak terganggu. Jadi kalau orang mau menelpon, berbeda dengan map ataupun peta yang ada yang lagi dipakai. Nah, itu kira-kira teknologi yang kita akan bawa sehingga mobil ini pastinya akan menjadi mobil yang paling advance di kelasnya. Itu produk. Yang kedua, pastinya konsumen, apalagi di Indonesia, sangat peduli terhadap yang namanya after sales atau purna jual. Saya udah beli mobilnya, ini gimana nih servisnya? Nah, makanya sekarang kita kenalkan yang namanya My Hyundai Care. My Hyundai Care tidak bicara mengenai hanya purna jual, tapi kami akan memperdulikan kendaraan tersebut, pengalamannya dari customer membeli kendaraan, sampai dengan dia memiliki, sampai dia kembali menjual dan membeli kendaraan Hyundai kembali. Nah, itu yang kita katakan sebagai My Hyundai Care, dan kita akan perkenalkan di Gias nanti. Bung Frans, kalau boleh saya tahu, itu berbahan bakar apa? Apakah EV, hybrid, atau kendaraan berbahan bakar BBM? Ya, jadi kendaraan ini masih menggunakan kendaraan berbahan bakar BBM, gitu. Jadi modelnya adalah ICE (Internal Combustion Engine). Gitu. Nah, kenapa kita memilih itu? Balik lagi, karena itu disesuaikan dengan karakter dari masyarakat Indonesia ataupun ya perjalanan yang akan ditempuh oleh masyarakat. Jadi Indonesia. Itu tepatnya BBM gasolin ya? Betul. Bukan solar ya? Bukan. Oke. Apakah juga di dalam konteks ini juga PT Hyundai Motors Indonesia juga akan apa ya, memperkenalkan kembali atau meremind atau apalah namanya EV, Bung Frans? Ya, kebetulan kalau untuk Hyundai, kami adalah yang memperkenalkan pertama kali mobil listrik di Indonesia. Kami punya 2 model, satu berbendera Ioniq, satu berbendera Kona. Dan dua-duanya sudah mengalami yang namanya pembaharuan, menjadi Ioniq 5. Terus kemudian ada juga Ioniq 6, dan sebentar lagi ada Ioniq 9 yang akan kami perkenalkan juga. 9 ya? Ya. Kemudian juga kita memiliki yang namanya Kona. Kona ini sudah yang paling baru, bahkan kita perkenalkan di Gias yang lalu. Gitu. Jadi kalau untuk EV kita pastinya adalah yang pertama kali memperkenalkan. Dan kalau tadi Bung Feby menanyakan apakah Hyundai akan memperkenalkan berbahan bakar yang lainnya, tadi sebagai contohnya adalah yang baterai EV. Tapi kita juga akan memperkenalkan yang namanya hybrid lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Karena di dalam mindsetnya kita, bagaimana kita memperkenalkan kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menurun. Nah, oleh karena itu kita kemarin belum lama, tahun lalu kita memperkenalkan Santa Fe. Itu kita menggunakan hybrid teknologi. Baru-baru ini kami memperkenalkan New Palisade. Bahan bakarnya juga hybrid juga. Saya pernah nyoba itu, Bung Fran. Gimana Bang Feby? Santa Fe yang hybrid. Kebetulan waktu kemarin kita mau mudik, saya coba. Gimana, mantap. Oke. Tarikannya mantap gitu kan, ya kan. Bung Frans, saya kepingin dapat gambaran dari Bung Frans mengenai sekarang ini global tidak baik-baik saja, regional tidak baik-baik saja, nasional tidak baik-baik saja. Bisa ceritakah bagaimana kondisi industri otomotif di negeri ini pada saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat industri otomotif di Indonesia, penurunan dari pasar di Indonesia itu sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2024, kira-kira pertengahan bulan Juni atau Juli gitu ya. Dimana pada saat itu market sudah turun ke angka 70.000. Belakangan ini market berkisarnya adalah 60.000. Di kuartal kedua itu berkisarnya 50.000 sampai dengan 60.000. Jadi kita ngelihat penurunan yang cukup signifikan gitu. Dan bahkan apabila market di tahun ini bisa sama dengan tahun lalu, kita pemain dalam industri otomotif mengatakan itu sudah sangat bagus. Oh gitu ya. Gitu. Jadi memang kita menghadapi tekanan, apalagi itu tekanannya bukan hanya di
dalam lingkungan makro atau Hmm. eksternal yang tadi disampaikan, ada perang tarif, geopolitik, dan lain sebagainya. Tapi juga tekanan itu kan datangnya jadi dari di dalam industri itu sendiri. Jadi persaingan yang ada, dan kemudian dari persaingan tersebut bagaimana masing-masing brand mengeluarkan strateginya mereka masing-masing. Hmm. Nah, kebetulan Hyundai bisa istilahnya mempertahankan pangsa pasarnya di tahun ini. Ya, Bahkan lebih bagus dari tahun lalu. Bung Frans, kalau boleh saya tahu, pemerintah Republik ini kan sejak awal ya sudah berusaha untuk memberikan stimulasi lah ya, buat EV terutama ya, mobil listrik ya. Nah, apa menurut Bung Frans yang perlu ditingkatkan lagi supaya orang makin tertarik lah untuk membeli menggunakan EV ini? Selain insentif tadi yang kalau sudah banyak lah insentif mulai dari pajak ya kan, di 10% dibayar pemerintah, hanya 1% PPN maksud saya. Lalu PPN BM-nya pajak pertambahan barang mewahnya 0 gitu ya. Apalagi kira-kira supaya, atau mungkin dapat masukan mengenai infrastruktur yang perlu ditambah. Silakan. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin jawabannya bisa kita seakan-akan mau meminta banyak gitu ya. Ayo, nggak apa-apa. Tapi maksudnya di sini Bang Feby, kalau kita ngelihat sekarang insentif yang diberikan oleh pemerintah, itu banyak bergeraknya adalah di area pembelian. Jadi yang tadi disampaikan adalah pajak, penghapusan pajak ya, apakah itu pajaknya pajak penjualan, apakah itu PPN BM, import duty, itu semua adalah bergeraknya di area pembelian. Tapi yang kita lihat sekarang adalah bagaimana mobil listrik ataupun mobil yang lebih ramah lingkungan bisa mendapatkan yang namanya insentif untuk penggunaan. Saat ini yang kita lihat, yang Mbak Feby juga kebetulan juga bisa membaca atau mendapatkan informasinya, kan baru genap ganjil ya. Betul. Genap ganjil, dan itu berlakunya juga di Jakarta area. Ya, genap ganjil. Nah, tapi untuk penggunaan seperti misalnya apakah itu kalau kita bercermin di negara-negara di luar yang seperti kayak Norwegia, di mana tingkat untuk penggunaan kendaraan listriknya sudah bisa mau mencapai 60%, itu rata-rata mereka menggunakan yang namanya insentif untuk penggunaan. Jadi bebas tol, kemudian bebas parkir. Nah, seperti insentif itu kan belum ada di kita. Jadi kita juga mengharapkan adanya insentif untuk bagian penggunaan. Itu yang menarik tadi itu bebas tol sama parkir itu tadi ya. Karena selama ini di kita hanya bebas ganjil genap. Itu pun ada di Jakarta. Betul. Kota lain kira ada ganjil genap ya. Nah, terus kemudian kalau boleh nambahkan, sebetulnya kalau tadi kan insentifnya semua ke konsumen. Padahal untuk percepatan sendiri yang karena kita mengacu pada PP Peraturan Presiden, nah tahun 55 tahun 2019. Nah, sebetulnya kita juga berharap bahwa ada supply chain yang juga diberikan insentif. Kalau sekarang kan ada manufacturer dan customer. Tapi di tengah itu kan ada yang namanya distributor ataupun subsidiary dengan dealer yang melakukan edukasi ke konsumen mengenai penggunaan kendaraan bermotor listrik. Nah, bagaimana di bagian tengah ini juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apalagi di tengah tadi yang disampaikan bahwa industri otomotif sendiri lagi mengalami penurunan. Nah, itu yang harus ditambahkan. Tadi juga Bung Feby juga menyampaikan, ada infrastruktur yang lain. Bagaimana kita juga memberikan insentif terhadap infrastruktur ataupun sarana pendukung untuk mobil listrik. Apakah itu charging station, ataukah itu biaya untuk mengecharge. Karena itu juga akan sangat membantu. Walaupun sekarang PLN sudah memberikan. Jadi kalau pada saat bangun charging station, itu sudah diberikan subsidi. Pada saat nanti pengecasan dari jam 10 malam sampai 5 pagi, itu akan mendapatkan subsidi juga. Tapi apakah itu sudah cukup? Nah, itu yang kita mesti perhitungkan sama-sama kalau kita ingin komposisinya menjadi lebih naik. Bung Frans, Hyundai ini adalah industri otomotif yang pertama kali memperkenalkan tadi EV ya di Indonesia. Dan kemudian salah satu insentif yang dijanjikan pemerintah itu adalah besarnya atau persentase TKDN. Ya kan? Nah, kalau boleh diceritakan, hingga saat ini berapa TKDN yang
sudah ada di industri otomotif di Hyundai ini, Oke. Bung Frans? Ya, Bung Feby. Jadi Hyundai ini kan, saya ceritanya agak mundur ke belakang lah ya. Hyundai itu sebetulnya adalah perusahaan global yang menempati posisi ketiga di dunia untuk industri otomotif. Jadi pada saat masuk ke negara Indonesia, pastinya mereka punya pertimbangan khusus. Kenapa Indonesia gitu? Karena Indonesia dianggap punya yang namanya potensi cukup besar. Karena sama-sama kita tahu kan penduduk Indonesia secara populasi di atas 270 juta. Popularizationnya sendiri, motorizationnya aja itu di bawah 100, sekitar 88, 89. Jadi dengan kata lain, orang yang memiliki kendaraan bermotor itu masih kecil dibandingkan negara-negara kita tetangga di kawasan ASEAN. Jadi dari situ mereka melakukan investasi. Nah, investasinya dalam bentuk pabrik ataupun tadi untuk mobil listrik itu kira-kira kurang lebih sekitar habis 3 miliar US dollar. Nah, jadi dari investasi tersebut makanya Hyundai masuk terus di pasar Indonesia. Jadi kalau kita lihat misalnya apakah Hyundai akan terus melakukan investasi masuk di pasar Indonesia, Hyundai akan terus melakukan hal tersebut. Dan saat ini saya dengar-dengar sudah di atas 60% ya serapan TKDN-nya, Bung Frans. Gimana? Ya, jadi karena sudah punya pabrik tadi, maka dipastikan sejak tahun 2024, khususnya mobil Konanya kita, itu sudah mempunyai TKDN di atas 60%. Jadi kita memenuhi aturan pemerintah yang ada. Ya. Jadi dengan demikian Hyundai berhak ya untuk mendapatkan insentif dari pemerintah ya selama ini ya, untuk karena sudah di atas 40% sebenarnya kan selama ya kan. Dan ini tentu akan mempengaruhi harga jualnya juga kan, Bung Frans ya. Nah, kalau tentu kita kepingin pemerintah tadi selain di tingkat konsumen ada insentif, nanti di tingkat penggunaan tadi seperti usul yang menarik, kalau ada insentif misalnya waktu bayar tol buat kendaraan konvensional sama yang EV beda gitu ya. Nah, apa yang Bung Frans lihat terkait dengan infrastruktur terutama charging di luar Jawa? Jadi kalau kita perhatikan kan sekarang kebanyakan charging station itu ada di Pulau Jawa. Karena itu nggak terlepas dari populasi mobil listrik yang memang secara keseluruhan memang masih berfokus di Jakarta area. Jadi Jabodetabek itu merupakan fokus pertama dari charging station, terus kemudian di luar dari Jabodetabek. Nah, kemudian di luar Jawa, kalau kita lihat seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Indonesia bagian timur, rasanya PLN punya fasilitas di sana dan mereka mendirikan SKPLU. Namun kalau menurut kami masih belum cukup. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Saya pernah ketemu dengan customer, maaf saya nggak sebutkan namanya, customer tersebut kebetulan perusahaan, customernya salah satu bank terbesar di Indonesia, mereka punya kendaraan mobil listrik. Tapi mereka mengatakan bahwa ini kami pakai hanya untuk di bagian kota saja. Tapi kalau mereka akan pergi keluar kota, ke urban area gitu, yang jauh kira-kira, mereka khawatir apakah ini masih bisa kendaraannya untuk di-charge gitu. Karena mereka nggak tahu fasilitas di sana. Nah, sehingga kekhawatiran tersebut yang menjadi kendala juga untuk penetrasi mobil-mobil kendaraan listrik di luar Pulau Jawa. Jadi charging station itu adalah salah satu yang merupakan kunci. Kami coba membantu dengan menggunakan yang namanya aplikasi My Hyundai. Sehingga My Hyundai itu bisa menunjukkan lokasi-lokasi dari charging station yang ada di kita. Ketersediaan charging stationnya. Betul. Nah, kita juga melihat PLN melalui PLN Mobile juga menyiapkan data-data tersebut. Jadi sebetulnya edukasi ke masyarakat itu sangat penting. Nah, sehingga customer atau calon pembeli ini yang merasa khawatir, itu dengan informasi tersebut, mereka akan hilang kekhawatirannya. Namun tadi, balik lagi, karena tadi distributor dan dealer memiliki peran khusus di dalam mengedukasi customer, rasanya ada baiknya pemerintah juga bisa memberikan semacam insentif supaya mereka bisa melakukan yang namanya edukasi secara terus-menerus. Nah, di tahun 2025 ini kan persaingan di dunia otomotif ya, terutama EV ya,
itu kan makin ketat karena munculnya banyak mobil-mobil dari Tiongkok ya. Kalau Bung Frans melihat ini bagaimana? Ya, jadi balik lagi kalau yang namanya suatu industri, Ya. kita bedakan antara yang monopoli sama yang berkompetisi. Biasanya yang monopoli itu agak sulit untuk berkembang. Tapi dengan adanya kompetisi, maka ada semacam challenge atau tantangan. Baik itu dalam industri otomotif yaitu maker atau pembuat atau ATPM untuk memberikan yang sesuai dengan customer, yaitu produk. Jadi mobil-mobil produk, apakah itu dalam bentuk desainnya, spesifikasinya, ataupun juga dari sisi harga. Tapi 3 ini nggak cukup, Pak. Ada satu lagi komponen yang harus diperhatikan, yaitu layanan purna jual. Ya, betul. Boleh saja mobil itu dijual, tapi ternyata pada saat proses memilikinya atau mau melakukan purna jualnya, spare partnya nggak ada. Spare partnya mahal. Jaringannya belum ada. Nah, itu yang sekarang Hyundai akan coba untuk memperkuat, dan itu yang kita namakan nanti adalah My Hyundai Care. Oh, itu ya. Jadi poinnya ada di situ juga. Benar. Ya. Nah, kalau apakah menurut Bung Frans di tahun 2025 ini merupakan tahun yang challenging gitu, yang menantang gitu buat industri otomotif di tengah situasi yang ya belum baik-baik saja lah. Gimana itu, Bang? Ya, rasanya jawabannya Bung Febi lebih tahu lah ya. Jadi tahun 2025 ini memang bukan hanya buat industri otomotif, tapi untuk industri keseluruhan, rasanya sih ini memang tahun yang cobaan lah, kita bilang challenge buat kita semua gitu. Namun keberhasilan kita untuk beradaptasi sama perubahan ini, menurut saya itu yang menjadi kunci dari kompetisi. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan strategi-strategi yang pas di pasar. Boleh saja pasarnya turun, tapi bagaimana kita mempertahankan yang namanya pangsa pasar di situ. Nah, kebetulan Hyundai bisa mempertahankan pangsa pasar dan bahkan lebih baik daripada tahun lalu. Nah, apa yang dilakukan? Sebagai contohnya misalnya, kami mencoba untuk memperkenalkan produk-produk baru. Refreshment itu kami lakukan, dan bahkan secara timing kami percepat. Contoh misalnya kereta. Kereta itu salah satu produk unggulan kami. Di awal tahun, tanggal 9 Januari, kami perkenalkan ke masyarakat Indonesia. Responnya luar biasa. Nah, itu salah satu kontribusi mengapa kok Hyundai bisa mendapatkan volume penjualan dan juga market share ataupun pangsa pasar yang lebih baik. Tapi itu aja nggak cukup, Bung Febi, karena kita juga harus melihat bagaimana customer kita dilayani. Tadi saya udah cerita cukup banyak di area itu. Nah, yang ketiga sebetulnya kita kerja nggak bisa sendiri. Karena kita membutuhkan partner. Makanya tadi kalau bicara mengenai charging station, mungkin itu adalah salah satu dari bagian kita melakukan partnering dengan industri yang lain. Tapi di sisi yang lain, kita juga melakukan yang namanya partner dengan industri-industri seperti kayak shopping mall, cafe, untuk menaruh charging station kita di situ. Nah, itu kira-kira gambarannya kenapa kok kita lebih suka yang namanya dengan kata-kata collaboration. Tapi juga sama juga di Hyundai itu kita suka sekali dengan term yang namanya competition. Nah, competition itu lanjutan dari kolaborasi sama competition. Itu digabung gitu ya? Digabung. Nah, kenapa? Karena kalau industrinya saling menjatuhkan, brandnya atau makernya saling menjatuhkan, menurut kita industrinya nggak akan berkembang. Industri akan berkembang apabila pemain di dalam industrinya itu bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Bung Frans, ada satu fenomena menarik di konsumen Indonesia ini. Beli mobil, tapi di kepalanya waktu beli mobil jualnya gimana ya nanti? Apa kira-kira rugi banyak apa enggak ya? Ini ciri khas orang Indonesia. Ini bagaimana melihat fenomena ini, Bung Frans, terkait dengan posisi Anda sendiri? Orang Indonesia begitu, beli mobil nanti jualnya gimana ya? Kalau buat Hyundai, kami sadar bahwa Hyundai pemain baru di Indonesia. Kami baru mulai Hyundai Motor Indonesia di tahun 2020.
Makanya bersamaan dengan itu juga kami berinisiatif untuk memberikan yang namanya resale value guarantee. Jadi kekhawatiran customer terhadap harga jual kembali sudah kami kurangi dengan jaminan kita memberikan harga 70% dari harga pembelian pertama. Nah, sehingga customer nggak usah berpikir lagi bahwa, oh nanti ini gimana ya harga jualnya. Tapi 70% itu kemana? Pertanyaannya kan Bung Feby gitu. Siapa yang akan menampung? Kita siapin lagi, Bung Feby. Jadi kita siapin lagi yang namanya Hyundai Solution Mobility. Nah, kenapa kita siapkan HSM ini? Karena HSM ini akan menjadi wadahnya yang menampung kendaraan bekas tersebut dengan harga tadi 70%. Dan kebetulan nanti tanggal 16 kami akan meresmikan fasilitas HSM berupa tempat yard untuk memperlihatkan kendaraan-kendaraan mobil bekas, termasuk konsumen bisa datang ke sana untuk menukarkan kendaraan. Oh, jadi udah dipikirkan gitu ya, sudah antisipasi gaya orang Indonesia. Betul. Jadi kita nggak semata-mata hanya menjual kendaraan, tapi kita memberikan semacam nilai atau value terhadap kebutuhan dari konsumennya. Ini luar biasa nih. Sebagai pamungkas, Bung Fran, saya minta Bung Fran memberikan closing statement lah terkait dengan industri otomotif Indonesia dan bagaimana kita bisa menatap masa depan industri otomotif di negeri ini. Makasih Bung Feby, makasih buat Tribun kesempatannya. Jadi kalau kita lihat industri otomotif pada saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Nah, seperti kita ketahui memang kalau industri otomotif pernah mencapai angka 1 juta unit per tahun. Nah, sekarang kita nggak mencapai angka tersebut. Tapi saya mewakili Hyundai merasa bahwa kita punya kesempatan untuk bisa berjualan lebih banyak kendaraan di Indonesia, tentunya juga membangun Indonesia. Jadi bukan hanya kepedulian terhadap ramah lingkungan, baik itu ketergantungan fosil fuel ataupun gas buang, tapi kita lihat juga dari sisi ketenaga kerjaan. Dan kenapa Hyundai melakukan investasi 3 miliar US dollar? Karena itu adalah bagian dari kita untuk menambah tenaga kerja yang bisa bekerja di Indonesia. Dan itu rasanya semangat yang sama, bukan hanya dari Hyundai, tapi dari seluruh pemain otomotif yang ada di Indonesia. Jadi maju terus buat Indonesia, mudah-mudahan Hyundai bisa terus berkontribusi buat kemajuan Indonesia. Makasih semuanya. Tribuners, demikian ngobrol kita, saya dengan Pak Bung Fransiskus Suryo Pranoto, akrab dipanggil Bung Frans. Terima kasih banyak. Sampai bertemu dengan wawancara berikutnya. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.